Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra Ramadan yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang mulia, sang panglima, yakni adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, tubuhnya tinggi kurus, bidang bahunya kecil. Setiap mata senang melihat kepadanya. Dia selalu ramah tamah sehingga setiap orang yang bertemu dengannya akan simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, ia sangat tawadhu, rendah hati, dan sangat pemalu. Tetapi bila menghadapi sesuatu urusan yang sangat penting, ia sangat cekatan bagaikan singa jantan bertemu musuh. Dia disebut Aminu Hadihil Ummah. Dialah kepercayaan umat Muhammad ini. Namanya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy, dipanggil Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar pernah bercerita tentang sifatnya yang mulia, yakni ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara kepadanya mereka tidak cepat-cepat mendustakan orang itu. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama yang masuk Islam. Ia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq sehari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu beliau menjumpai Rasulullah SAW bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di depan beliau. Karena itu mereka tercatat sebagai tiang-tiang pertama dalam pembangunan Islam yang agung dan indah ini. Dalam kehidupannya sebagai muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang keras dari kaum musyrikin Quraisy. Walaupun begitu, ia tetap teguh menerima segala macam cobaan. Ia tetap setia dan membenarkan Rasulullah pada setiap situasi dan kondisi yang berubah-ubah tersebut. Bahkan ujian dialami Abu Ubaidah dalam peperangan Badar melebihi segala macam kekerasan yang pernah kita alami. Abu Ubaidah turut berperang dalam perang Badar. Ia menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Tetapi tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana ia lari, terutama seseorang laki-laki yang selalu mengejar dan mengincar Abu Ubaidah dengan sangat beringas kemanapun ia pergi. Tetapi Abu Ubaidah selalu menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan orang tersebut. Orang itu tidak mau berhenti untuk mengejarnya. Setelah lama berputar-putar, akhirnya Abu Ubaidah terpojok. Ia waspada menunggu orang yang mengejarnya tersebut. Ketika orang itu tambah dekat kepadanya dalam posisi yang sangat tepat, Abu Ubaidah terpaksa mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan, hingga orang itu jatuh terbanting dan kepalanya terbelah 2. Musuh itu tewas seketika di depan Abu Ubaidah. Siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas tersebut? Tadi telah dikatakan tindak kekerasan terhadap kaum muslimin telah melampaui batas. Mungkin Anda akan ternganga bila mengetahui musuh yang tewas di tangan Abu Ubaidah itu tidak lain adalah Abdullah bin Jarrah, yakni ayah kandung daripada Abu Ubaidah itu sendiri. Abu Ubaidah tidak pernah membunuh bapaknya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang di dalam pribadi bapaknya itu. Berkenaan dengan kasus itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah di hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung." Muji adalah ayat 22. Ayat di atas tidak menyebabkan Abu Ubaidah membusungkan dada, bahkan menanamkan kokoh sekali keimanannya di dalam dirinya dengan ketulusan dan mengharap ridha Allah. Orang yang mendapat gelar kepercayaan umat Muhammad ini telah menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan besi berani menarik logam di sekitarnya. Muhammad bin Ja'far menceritakan, pada suatu hari ketika para utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah, mereka berkata, "Ya Abul Qasim, kirimkanlah bersama kami seorang sahabat Anda yang Anda pandang cakap memiliki hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima keputusan yang telah ditetapkan kaum muslimin." Rasulullah menjawab, "Datanglah nanti petang, saya akan mengirimkan bersama kalian orang yang kuat dan terpercaya." Lalu Umar bin Khattab pergi sholat zuhur dengan cepat seperti biasanya. Ia tidak ingin tugas yang tadi
yang dari kaum Nasrani diserahkan kepada orang lain. Karena itu, agar Umar mendapatkan gelar orang yang terkuat dan terpercaya. Sesudah selesai sholat zuhur, Rasulullah menengok ke kanan dan ke kiri. Lalu Umar menonjolkan dirinya supaya Rasulullah melihat Umar. Ya, tetapi Rasulullah tidak melihat lagi kepada Umar. Setelah beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau memanggil seraya berkata kepadanya, "Pergilah engkau bersama mereka, adili urusan mereka dengan baik, perkara-perkara mereka yang diperselisihkan itu." Maka pergilah Abu Ubaidah dengan para utusan Nasrani tersebut dan menyandang gelar orang kuat dan yang terpercaya. Abu Ubaidah bukanlah sekedar orang kepercayaan semata-mata, bahkan dia seorang pemberani memikul kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Keberaniannya itu ditunjukkan dalam berbagai peristiwa dan tugas yang dipikulnya. Pada suatu hari Rasulullah mengirim satu pasukan yang terdiri dari para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy. Beliau mengangkat Abu Ubaidah menjadi kepala pasukan dan membekali mereka hanya dengan sekarung kurma, tidak lebih dari itu. Karena itu Abu Ubaidah membagi-bagikan kepada para prajurit sehari hanya sebuah kurma bagi pada setiap orangnya. Mereka mengulum kurma itu seperti menghisap gula-gula. Sesudah itu mereka minum. Hanya begitu mereka makan untuk beberapa hari. Kaum muslimin kalah dalam peperangan Uhud. Kaum musyrikin demikian bernafsu untuk membunuh Rasulullah. Waktu itu Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang selalu membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempertaruhkan dada mereka ditembus panah kaum musyrikin demi menyelamatkan Rasulullah. Ketika pertempuran telah usai, gigi taring Rasulullah ternyata patah, kening beliau luka, dan pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besinya. Abu Bakar menghampiri Rasulullah hendak mencabut kedua mata rantai itu dari pipi beliau. Lalu Abu Ubaidah berkata, "Biarlah saya yang mencabutnya." Abu Bakar mempersilahkan keputusan Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah khawatir kalau Rasulullah tersakit bila mencabutnya dengan tangan, maka giginya lah yang akan mencabut mata rantai tersebut. Setelah mata rantai itu tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal 1. Kemudian digigitnya lah pula mata rantai yang lainnya. Kata Abu Bakar, Abu Ubaidah adalah orang yang ompong, yang paling cakap. Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam setiap peperangan yang dipimpin beliau sampai beliau wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama, yakni Yaumul Saqifah, di Bani Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah, mengangkat tangan Abu Ubaidah seraya berkata, "Saya memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai seseorang yang dipercaya, dan orang yang paling dipercaya dari umat ini adalah Anda, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah." Lalu Abu Ubaidah menjawab, "Saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau masih hidup, yakni Abu Bakar. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita angkat beliau juga menjadi imam kita." Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah menjadi penasehat pembantu utama bagi khalifah. Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab Al-Faruq. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah membangkang perintahnya kecuali hanya 1 kali. Tahukah kita perintah khalifah Umar bin Khattab dan bagaimana yang tidak dipatuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah? Peristiwa itu terjadi tatkala Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin tentara muslimin dalam menaklukkan wilayah Syam atau Syria. Dia berhasil memperoleh kemenangan demi kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk ke bawah kekuasaannya, sejak dari tepi sungai Furat di sebelah timur sampai ke Asia Kecil di sebelah utara. Sementara itu di negeri Syam berjangkit penyakit menular, yaitu taun, yang amat berbahaya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga banyak korban berjatuhan. Khalifah Umar datang dari Madinah sengaja hendak menemui Abu Ubaidah. Tetapi Umar tidak masuk kota karena penyakit yang sedang mengganas itu akan menular beliau. Lalu Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. "Saya sangat penting bertemu dengan saudara, tetapi saya tidak menemui saudara karena wabah penyakit yang terjangkit di kota tersebut. Karena itu bila surat ini sampai ke tangan saudara pada malam hari, maka saya harap saudara berangkat menemui saya di luar kota sebelum subuh. Dan apabila surat ini sampai ke tangan Anda siang hari, maka saya berharap saudara berangkat sebelum hari petang." Setelah surat khalifah tersebut dibaca Abu Ubaidah, ia berkata, "Saya tahu maksud Amirul Mukminin memanggil saya. Beliau ingin supaya saya menyingkir dari penyakit yang berbahaya ini." Lalu surat khalifah dibalasnya, "Ya Amirul Mukminin, saya mengerti maksud khalifah memanggil saya. Saya berada di tengah-tengah tentara muslimin, sedang bertugas memimpin mereka.
Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengecam hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka sehingga Allah memberi keputusan kepada kami semua selamat ataukah binasa. Maka sampai surat ini kepada tangan Anda, maafkan saya jika tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Berilah izin saya untuk tetap tinggal bersama mereka. Setelah Khalifah Umar bin Khattab selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air matanya meleleh ke pipinya. Karena sedih dan terharu melihat Umar, maka orang yang di sampingnya beliau bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat?" "Tidak, tetapi ia berada di ambang kematian," jawab Umar. Dugaan Khalifah tidak salah, karena tidak lama sesudah itu Abu Ubaidah terserang wabah yang sangat berbahaya tersebut. Sebelum kematiannya, Abu Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Saya berwasiat kepada Anda sekalian, jika wasiat ini telah diterima dan laksanakanlah, kalian tidak akan tersesat di jalan yang baik dan senantiasa berada dalam kebaikan. Tetaplah menegakkan sholat, laksanakan puasa Ramadan, bayar zakat, tunaikanlah ibadah haji dan umrah. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintah kalian, jangan biarkan mereka tersesat, dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai 1000 tahun, namun akhirnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian dan saksikan ini." Kemudian ia menoleh kepada Mu'adz bin Jabal lalu berkata, "Wahai Mu'adz, sekarang engkau menjadi imam atau panglima menggantikanku." Tidak lama kemudian ruh yang suci terangkat ke rahmatullah. Ia telah tiada di dunia fana, jasadnya tidak lama pula habis dimakan masa, tetapi amal pengorbanannya akan tetap hidup selama-lamanya. Mu'adz bin Jabal berdiri di hadapan jamaahnya lalu ia berpidato, "Ya ayuhan nas, kita semua sama-sama merasa sedih kehilangan Abu Ubaidah. Demi Allah, saya tidak melihat orang yang lapang dada melebihi dia. Saya tidak tahu kalau ada yang lebih menyukai kehidupan akhirat melebihi dia. Dan saya tidak tahu kalau ada orang yang suka memberi nasihat kepada umum melebihi dia. Karenanya, marilah kita mohon rahmat Allah baginya. Semoga Allah menimpakan rahmat kepada dia dan kepada kita semua." Demikian yang dapat kita sampaikan. Pelajaran yang besar adalah bagaimana kita menjaga keimanan walaupun kondisi dan situasi kita sedang sulit dan terhimpit. Qulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.